ini bisa menjadi untold story yang pertama dibuka di dalam program ini, yang belum pernah dibuka sebelumnya. Seru nih, ya. Berbicara tentang futsal. Beberapa hari yang lalu, para atlet peraih medali diundang ke istana untuk mendapatkan apa yang mereka sudah raih. Dan pada hari ini, kita kedatangan seorang tamu spesial karena akan membeberkan cerita-cerita tentang semua di balik SEA Games atau juga tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ferry Kono selaku, ini jabatannya banyak sebenarnya Pak. Chef de Mission kalau bicara tentang SEA Games kemarin, sekaligus sekjen dari NOC atau KOI ya Pak ya. Ya. Pak Ferry, terima kasih Pak. Terima sudah kasih. Hadir ke Akurasi TV. Bung Andika, saya diundang. Udah lama banget sebenarnya. Cuman tunggu undangannya nih. Sibuk banget waktunya. Karena ini channel yang top, jadi kalau datang ke sini kita kayaknya waduh belum dikenal. Pak Ferry, selama kesibukan sehari-hari, kita saat ini juga baru saja nih selama record acara hari ini. Semalam ya, kalau misalnya kita baru lihat tim nasional Indonesia memastikan prestasinya untuk lolos ke Piala Asia. Komentar dari Pak Ferry seperti apa nih Pak? Ya, saya pikir nih kebanggaan semua umat sepak bola di tanah air lah ya, bahwa tim nasional kita bisa menunjukkan permainan terbaiknya untuk kemudian lolos kualifikasi. Jadi memang kalau kita lihat di awal satu grup dengan Kuwait, Jordan itu bukan hal yang mudah. Tapi dan anak-anak ini juga baru habis sebagian, juga baru habis turun di SEA Games. Tapi berkat sebuah pola pelatnas yang baik, kemudian rekrutmen yang baik, hasilnya seperti yang kita ketahui bersama lah. Jadi kita turut bangga atlet kita berhasil. Jadi memang kalau mau ngomong anak-anak ini kan fokusnya nanti untuk kita menjadi tuan rumah juga. Sama seperti teman-teman dari basket. Ketika mereka diminta jadi tuan rumah, mereka serius mempersiapkan tim dan akhirnya bisa mendapatkan medali emas. Itu kan bentuk keseriusan dari induk cabang olahraganya. Betul. Ini sebuah prestasi yang kita harapkan gelombang yang positif ke depannya. Dan saya tadi sedikit menyinggung SEA Games telah berakhir dengan Indonesia berada di peringkat ketiga. Nah, menurut Bapak Ferry melihat prestasi Indonesia di SEA Games kemarin seperti apa nih Pak? Ya, itu saya pikir prestasi yang diraih hasil dari kerja keras para atlet kita ya. Bahwa di awal memang sebenarnya kita waktu menganalisa kemungkinan kita tetap bertahan di 4 besar itu memang besar. Jadi fokus kita bagaimana mempertahankan, menjaga posisi di 4 besar. Tapi mengingat ini model baru, metode baru, sehingga konsepnya bukan lagi sebanyak-banyaknya atlet yang dikirim partisipasinya. Tapi lebih kepada sebanyak-banyaknya atlet yang memiliki potensi. Jadi dari 499 atlet yang kita kirim, itu secara data, itu semua punya peluang medali. Jadi kalau kita lihat, kemudian mereka berhasil, total 80% dari atlet itu semua memberikan sumbangan medali. Baik itu emas, perak, perunggu. Dan hasilnya, alhamdulillah kita peringkat ketiga, karena waktu saat pelepasan di sana, Bapak Presiden mengungkapkan harapannya. Mudah-mudahan bisa peringkat 3, mudah-mudahan peringkat 2, atau bahkan 1 gitu. Jadi ketika seorang presiden memberikan doa, saya pikir itu doa dari seluruh masyarakat Indonesia, dan hasilnya peringkat 3. Ini biasanya kadang-kadang sering terjadi pro dan kontra. Induk organisasi atau induk federasi mau coba sebanyak-banyaknya mengirimkan atlet. Tapi kalau Pak Ferry tadi katakan memang akhirnya yang berpotensi meraih medali. Bahkan sebelum SEA Games kemarin salah satunya futsal ya Pak Ferry. Saya dihampiri oleh teman-teman komunitas futsal seluruh Indonesia di media sosial saya. Jadi bisa juga sekaligus akhirnya di sini menjelaskan nih Pak Ferry nih. Bagaimana Pak Ferry melihat capaian dari sisi akhirnya, melihat dari sisi apa tuh indeks prestasinya seperti itu menurut Pak Ferry sesuai harapan? Jadi ini bisa menjadi untold story yang pertama dibuka di dalam program ini, yang belum pernah dibuka sebelumnya. Seru nih, Berbicara tentang futsal, dari data yang kami, parameternya ditentukan dulu ya, bahwa yang akan kita berangkatkan yang memiliki potensi medali
emas, perak untuk cabang olahraga DBON. Artinya di situ ada 14 cabang olahraga dan 3 cabang olahraga unggulan masyarakat, sepak bola, voli dan basket. Untuk cabang olahraga non DBON itu yang memiliki peluang perak perunggu di antara dua itu. Nah, yang menarik adalah futsal putra yang menjadi data kami yang memiliki peluang mendapatkan medali minimal perak. Sehingga diputuskanlah putra. Dan putra punya kompetisi. Karena kita yakin atlet kita itu bisa tampil hebat kalau kompetisinya jalan. Kalau nggak ada kompetisi, bagaimana kita mengukur mereka gitu ya? Nah, hanya saja yang mengagetkan kami dari Federasi Futsal justru mengusulkan tim putri. Gitu. Perdebatannya panjang. Itu panjang, Andika, hampir 2 kali pertemuan sampai nggak habis pikir gitu. Kenapa putri bukan putra gitu? Sampai akhirnya kami minta dari federasi, ya udah, Anda bikin surat kalau tim putri yang Anda usulkan. Akhirnya keluarlah surat dari pengurus federasinya yang menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan tim putri. Mengapa kami tidak merekomendasikan tim putri? Bukan karena prestasinya tidak bagus, bukan. Tapi dalam catatan kami, karena tidak ada kompetisinya, beberapa parameter seperti VO2 max-nya dari atlet-atlet yang diusulkan itu tidak memenuhi standar. Jadi tim pakar yang menyatakan, wah ini kalau bagaimana caranya kita tingkatkan VO2 max-nya hanya dalam waktu 2-3 minggu, gimana caranya? Ini yang tidak bisa dijelaskan oleh tim yang mempresentasikan. Sehingga diputuskanlah putra, tapi mereka kemudian inginnya putri. Ya sudah, kalau gitu itu keputusan dari federasi. Jadilah putri. Di situ saya dibully sama semua penggemar futsal putra. Tim putra kita ini peringkat sekian di Asia. Ini orang nggak ngerti soal futsal gitu. Saya pernah dapat cedera di futsal loh. 1 tahun saya pakai krek. Jadi pengalaman. Jadi saya pikir. Sampai akhirnya tim futsal kita bisa, waktu itu ada kejuaraan ASEAN dan mereka bisa memberikan hasil. Akhirnya kita minta kembali kepada federasi, tolong pertimbangkan sekali lagi dengan baik, karena negara hanya ingin mengirimkan yang memiliki data yang benar-benar akurat, yaitu tim putra. Sehingga akhirnya tim putra yang berangkat. Gitu. Nah, kalau misalnya sebagai pengen tahu juga nih behind the scene, kalau cabur-cabur yang akhirnya tidak bisa berangkat, itu seperti apa sih suasananya, Pak? Wah, itu suasana kebatinannya, Andika. Waduh, pertama kita sayang sama semua atlet lah. Begitu juga dengan pengurus induk cabang olahraga yang rata-rata sudah seperti keluarga, karena semua adalah bagian dari NOC family. Tapi sekali lagi, ketika kita berangkat di multi event atas nama negara, kepentingan negara itu yang paling utama. Nah, negara sendiri sekarang sudah punya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 11. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu semangatnya adalah desain besar olahraga nasional, DBON. Di mana di dalam DBON itu fokus olahraga adalah olimpiade, dan berharap kita menempati peringkat keempat pada Olimpiade 2045. Sehingga disusunlah sebuah roadmap, sebuah roadmap yang memang sudah terukur. Kita tidak lagi, kita berbicara seperti ini. Brazil, sejago-jagonya Brazil main bola, nggak ada atlet badminton dari sana. Sehingga kita juga ingin fokus Indonesia ini kekuatannya di mana gitu. Sehingga diambil sebuah pola sampai akhirnya lahirlah 12 cabang olahraga itu, ditambah 2 cabang olahraga bela diri yang kita punya juara dunianya, yaitu pencak silat dan wushu, ditambah dengan 3 cabang olahraga yang tadi. 17 inilah yang kemudian pada tahun pertama itulah yang dijadikan pilot project. Bukan berarti yang lain itu tidak bisa, yang lain itu nggak mungkin. Inilah yang mungkin tidak sabar untuk kemudian, kami juga punya prestasi gitu. Tapi karena ini sekali lagi, karena ini pekan olahraga multi event, negara hanya mengirimkan atlet yang memiliki rekam jejak, data yang cukup untuk meraih medali. Yang baru punya potensi bisa dapat medali itu kita kesampingkan dulu. Karena kita yakin masih ada single event kok. Bermainlah di single event. Karena kalau kita semua kita datangin, semua kita daftarin, bisa jadi medalinya bukan buat kita, buat negara lain. Saya ambil contoh yang tolak peluru, Eka Febri itu, karena negara lain tahu itu emasnya miliknya Indonesia, nggak ada yang daftar. Akhirnya nomor itu dicoret.
Nah kemudian di tanah air ribut. Wah ini Eka Febri nggak bisa main nih bagaimana? Akhirnya kita lobby sampai akhirnya kita bujuk salah satu negara untuk daftar dengan kompensasi tertentu, di mana pada tahun depan SEA Games-nya di Kamboja. Yeah. Kita bilang sama Kamboja, lo gue bantu nih, lo gue bantu, gue latih atlet lo untuk bisa dapat emas. Tapi lo juga harus bantu gue daftarin di nomor itu, gitu. Dan itu kejadian dan akhirnya didaftar, atletnya cukup main dan Eka Febrinya dapat emas. Gitu. Jadi bisa saja faktor seperti itu yang menentukan kita apakah kita kirimkan apa tidak. Karena kita berpikir hanya pada dua negara sebenarnya, Thailand dan Filipina. Karena kita tahu tuan rumah itu akan berupaya segala cara agar dia juara umum. Sehingga head to headnya kita itu sebenarnya dengan Thailand dan Filipina. Nah, kalau nomor-nomor itu yang kita daftarkan justru membuat Thailand dan Filipina mendapatkan medali emas, itu yang kita coba hindari gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman yang lain yang kebetulan tidak bisa berangkat, ya secara data memang mereka belum eligible untuk berangkat. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersaing, tidak. Hanya kita kasih kesempatan pada single event. Karena kita ingin yang SEA Games ini sesuai dengan data yang kami miliki, kita mau berada di posisi 4 besar gitu. Pak Ferry, perencanaan selama pandemi di seluruh industri termasuk olahraga itu berantakan semua pasti Pak ya. Oh, pasti. Nah, termasuk salah satunya juga mungkin scheduling timeline, dan kita baca, kita dengar Pak Ferry ditunjuk CDM nih waktunya sangat mepet. Tapi mungkin kurang dari 40 hari. Tetapi apa nih kiat dan juga mungkin strategi yang singkat yang dilakukan oleh Pak Ferry untuk bisa menuju target yang diharapkan? Ya. Pertama gini pasti, kebetulan calls-nya dari Ketua Umum Komite Olimpia Indonesia dan Pak Menteri. Mereka sadari dengan waktu yang sangat mepet, bagaimana mencari orang yang bisa menjalankan misi dan berhasil melaksanakan misi. Di sisi lain sebagai Sekjen KOI, NOC gitu, memang tugas saya mempersiapkan. Ada SEA Games, gak ada SEA Games, saya persiapkan. Nanti ketika ada SEA Games, ini barangnya lo jalanin gitu kan. Sehingga saya pikir itulah yang menjadi dasar dengan waktu yang sangat pendek. Karena SEA Games ini kan harusnya di tahun lalu. Betul. Tahun lalu, tapi karena pandemik di Vietnam, akhirnya mundur. Dan tidak ada kepastian yang jelas kapan sih opening seremoninya. Sampai akhirnya waktu tanpa terasa ditentukan dan segala sesuatunya serba mepet. Jadi memang mestinya masuk muri. Karena saya 40 hari harus mempersiapkan 400 plus official 200-an, in total 800 orang lah ya, itu sekalian tim mendukung. Yang paling repot kan nyari tiket pesawat 800 orang. Nggak usah dipikirin masalah olahraga dulu, tiket pesawat dulu ya Pak ya? Tiket pesawat, karena untuk menuju Hanoi, pesawat itu hub-nya harus di Singapura. Betul. Selain juga di Kuala Lumpur. Nah, Indonesia, Timor Leste, Filipina, termasuk Singapura, rebutan tiket untuk Singapura Hanoi. Dan semuanya maunya mepet jadwalnya. Karena kalau kita naik maskapai lain yang contoh dari Malaysia, itu transit hour-nya bisa 18 jam. Yang masuk akal tuh yang masih cuma sejam atau 6 jam, cuma yang lewat Singapura itu. Rebutan tiket kita. Dan bayangkan kita harus membooking tiket tanpa tahu pada saat itu ya, siapa nama orangnya, tanggal berapa mau berangkat, dan pulang tanggal berapa. Segala satu hal yang nggak ada yang pasti. Ada tim, kayak saya pikir tim basket. Tim basket ini selama perjalanan itu hampir mungkin 5-6 kali ganti komposisi karena atletnya cedera. Ganti, latihan lagi cedera ganti. Padahal nama-nama ini sudah ada di bookingan tiket. Jadi kita harus rubah. Wah itu pengalaman Dik. Jadi sebenarnya punya tour and travel belum tentu bisa mengatasi masalah ini. Benar. Tantangan lainnya apa Pak Ferry? SEA Games Vietnam kemarin tuh? Ya kalau kita bicara di dalam Hanoi-nya sendiri, bahasa itu jadi problem. Karena kita kan tidak semua masyarakat di Vietnam bisa menguasai bahasa Inggris yang baik. Sementara setiap supir itu umumnya, supir yang baik itu dari panitia maupun supir-supir yang kita sewa, mereka tidak terbiasa sekali menggunakan Google Translate macam-macam. Jadi kita pakai bahasa Tarsan. Bisa kita bilangnya mau ke Jalan Birah, bisa nyampenya nanti Jalan Burah. Wah itu kejadian kayak gitu banyak sekali lah. Dan yang paling sulit juga, venue antar venue itu jaraknya jauh. Jadi kita dan
kondisi lalu lintas di Vietnam itu Kita tahu ya. kita tahu lah, kita tahun berapa, mungkin tahun 80 kali. Lagi jalan mau belok kiri main belok aja. Motor dan segala. Jadi hal-hal yang sifatnya non teknis itu yang selalu jadi tantangan kita selama di sana. Oke. Pak Ferry, SEA Games tahun ini apakah memang bisa dikatakan juga jadi bahan pertimbangan atau tolak ukur untuk multi event berikutnya, Asian Games ataupun bahkan SEA Games, dan Pak Ferry bisa melihatnya evaluasi dari SEA Games tahun ini, apakah nantinya juga akan menjanjikan kita mendapatkan prestasi yang lebih baik? Ya, saya pikir ini adalah kali pertama pola yang dipakai setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 dengan DBON itu tadi. Pasti perubahan budaya, perubahan paradigma ini kemudian pro dan kontra ya. Tapi apapun hasilnya, tim yang kami kirim dengan begitu banyak perdebatan menghasilkan hasil terbaik untuk setiap atlet. Dan bahkan kita ada atlet kita yang memecahkan rekor SEA Games dan Asian Games. Rahmat Erwin di angkat besi. Jadi sebenarnya atlet kita itu udah siap. Hanya saja kepastian sebuah event yang maju mundur akibat pandemik ini membuat mereka tuh juga jadi ntar dulu deh latihannya, dan seperti itulah ya. Tapi saya sangat yakin pola ini bisa terus dilanjutkan. Karena yang ke depan bukan cuma basisnya dari data saja historical, tapi dari tes fisik dan juga dari tes kesehatan. Kemarin yang datang ke sana, kita punya atlet yang datang dengan kondisi cedera loh. Dia bermain dengan kondisi cedera. Jadi bayangkan, kita kan nggak tahu kondisi sebelumnya karena kita tidak melakukan tes kesehatan. Betul. Dan kadang juga bagi atlet cedera itu adalah cedera lama yang mungkin tiba-tiba sakit lagi atau memang diumpetin sama dia. Iya, betul. Hal kayak gini tuh ya kesulitannya tingkat tinggi lah. Hanya dokter yang bisa lihat nih lagi cedera nih Jan, sebenarnya Jan, pas ini harus ditungguin nih Pak Jan gitu. Jadi upaya kita untuk menghadirkan terapi, fisioterapi di situ, dokter di setiap pertandingan itu jadi kewajiban karena kita hanya mereka yang bisa melihat ini atlet kita ini sebenarnya lagi pincang apa enggak gitu. Dan saya berharap pola ini bisa diteruskan sehingga tahun depan kita ada SEA Games Kamboja, ada Asian Games Hangzhou yang tadinya tahun ini tapi dirubah ke tahun depan. Saya berharap kita nggak lagi berpikir banyak-banyakan, rame-ramean, tapi sebanyak-banyaknya peluang medali itu yang kita mau kirim sehingga hasilnya akurat gitu. Seperti nama di sini, akurasi.